ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu, 2022. 2018 saya ingat, itu desa kami terkenal dengan sampah sembarangan. Mungkin karena aksesnya juga, kan hari Jumat kerja bakti bersih, minggunya sudah full buang sampah sembarangan. Bolak-balik desa niki kenging komplain dugi desa Beru, dugi desa Bulukerto. Perkara sampah kok dibucal ten lepen, ten sungai, ten jurang niku wau. Lalu pas banjir lah niku mesti mandapnya ten ngandap. Ya namanya buang sampah sembarangan di pinggir sungai dan sampahnya campur. Kalau banjir dikit musim hujan, Sumbergondo itu sampahnya dari sungai ke desa sebelah. Di 2023 kemarin, bulan kemarin adalah TPA Lekung ditutup. Wah, itu saya dengar itu sepertinya seperti mesin waktu. Secara umum, ketika TPA Telukung ini yang menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir sampah dari seluruh Kota Batu, ketika ditutup dengan tiba-tiba ini menjadi sebuah suatu hal yang mengejutkan. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu secara resmi menutup tempat pembuangan akhir TPA Telukung. Penutupan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama warga Telukung yang sejak lama mengeluhkan bau sampah. 5 tahun kemarin gerak sampah dan kemarin TPA Telukung ditutup. Kebetulan kita Sumbergondo satu-satunya desa yang sudah 5 tahun nggak setor sampah ke TPA. Moga-moga ini berkah buat lingkungan khususnya desa saya sendiri, desa Sumbergondo itu aja. Alhamdulillah Sumbergondo terkait dengan ditutupnya TPA Telukung tidak begitu berdampak bagi desa Sumbergondo karena sebelumnya desa Sumbergondo sudah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Ngurusi sampah ini apa dulu? Pasti banyak jawaban adalah pengelolaan sampah dari rumah, dari bank sampah atau milah sampah dari rumah, ayo bikin pupuk dan sebagainya. Menurut saya Mbak, kalau warga bisa bikin pupuk dari rumah, kalau tetap buang sampah sembarangan tetap masalahnya di sungai. Gimana sih kita mengatasi masalah di hilirnya dulu? Teori-teori pribadi Mbak, iseng-iseng nyari di Google, akhirnya ketemu cara menanggulangi sampah di hilir, di pinggir sungainya, punya itu insinerator. Akhirnya dari desa membangunkan insinerator. Jadi kan ada alatnya. Gimana caranya sampah ini bisa kebawa ke insinerator? Kebetulannya di pengurus BUMDes langsung pengajuan roda 3. Kita langsung terjun ke pengangkutan sampahnya. Nama saya Sawari, umur saya masih 21 tahun dan tinggal di Sumbergondo. Hampir 2 tahun lah saya di bank sampah sama di sampah ngelola itu. Awal mulanya saya itu kan lulusan sekolah, itu masih jualan bakso, terus sama pemudanya Sumbergondo saya ditawari untuk mengelola sampah pada awal tahun 2021 itu, awal niat hidup. Ya harus keliling nyari RT, Pak RT yang orangnya masih muda yang bisa ajak ngobrol. Kami punya gagasan pengangkutan sampah ini Mas. Dulu RT pertama adanya Mbah Widodo namanya, ayo tolong diberi contoh di RT jenengan, kita kasih tong sampah, sampahnya kita ambil 2 minggu, 2 kali seminggu. Kulo kali warga kulo niku rundingan riyen wonten gagasan dugi BUMDes niki kajenge ndamel insinerator. Lah niku pembakaran sampah niku wau. Kok langsung remen ten mriku niku perkarane niki jangka ke panjang untuk ke depan niku sae. Lah akhire warga kula Tari wonten usulan dugi BUMDes mengenai pembuangan sampah mandiri niku wau. Akhire warga setuju dados percontohan pertama. Bulan keempat April 2019 saya ingat, alhamdulillah semua RT hampir 90% warga Sumbergondo mau ikut pengangkutan sampah yang dikelola oleh BUMDes. Kami selalu berinovasi untuk memperbaiki masalah sampah yang ada di Sumbergondo karena kami sadar kami belum bebas sampah. Memang kami tidak membuang sampah dan bahkan satu-satunya desa yang tidak membuang sampah ke TPA Telukung sejak tahun 2019. Tetapi itu bukan berarti kita sudah bebas sampah. Sebenarnya ya sedikit malu sih ngelihat teman-teman
yang kerjanya di kafe, di mana, di hotel gitu. Saya kok di sampah gitu. Sebenarnya malu. Cuma ya gimana kalau bukan saya atau teman-teman yang mengajak ya, gak ada lagi anak muda. Bener. Tak biarin aja wis. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu aja. Yang ngecek lah. Masih muda kok bergelut dengan sampah itu. Itu salah satu tantangannya, mental itu terang. Ada warga ke rumah protes, tenaga pengangkut protes, istri marah-marah, bawa ke rumah protes, ya mungkin itu harus dijalani. Bismillah aja, semoga mengelola sampah ini bawa manfaat. Itu sih Mbak yang bikin semangat. Iya, lebih bersih dan elok dipandang. Alasannya cukup simpel sih, karena banyak anak muda yang sekarang itu masih kurang hatinya untuk tergerak untuk menjaga lingkungan lah, menjaga lingkungannya. Membuang sampah saja masih sembarangan. Contoh kecil aja, puntung rokok aja gak di aspeknya itu. Karena masalah sampah bukan hanya masalah alat, tapi juga siapa yang mengelola. Marilah kita menjaga bumi lah. Kita harus bertanggung jawab dari sampah yang kita hasilkan. Masalah sampah adalah masalah kita bersama, bukan kita harus lemparkan kepada orang lain atau pihak lain. Jadi mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah sampah secara pribadi dan secara bersama-sama. Siapakah kita ini, manusia yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu